Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Febriansyah dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Di sini ada dua materi, yaitu pendahuluan, dua upaya pemberantasan korupsi. Pendahuluan. Menurut satu sudut pandang, cara terbaik untuk memberantas korupsi adalah menghukum pelakunya sekeras mungkin. Akibatnya, profesi hukum, khususnya hukum pidana, akan dipandang sebagai solusi terbaik untuk memberantas korupsi. Memang kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum, terutama peraturan perundang-undang untuk memberantas korupsi. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan hanyalah sebagian kecil dari lembaga dan perangkat hukum yang kami dirikan khusus untuk menjalankan undang-undang ini. Semua organisasi tersebut, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan KPK, pandangan lain berpendapat bahwa kesempatan pendidikan, khususnya pendidikan agama, sangat penting dalam menerangi korupsi. Apakah itu akurat? Sungguh mengejutkan menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi seringkali memiliki populasi yang sangat religius. Beberapa berpendapat bahwa institusi negara harus direformasi selain proses dan institusi pemerintah untuk memberantas korupsi. Sifat individu seperti keserakahan dan moralitas yang lemah yang membuat orang lebih rentan terhadap korupsi, dan gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan pendapatan seseorang adalah elemen internal yang berkontribusi terhadap korupsi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang mungkin ditimbulkan oleh budaya masyarakat merupakan contoh pengaruh eksternal yang mendorong terjadinya korupsi. Misalnya, seorang mungkin mengagumi seseorang hanya karena mereka kaya. Faktor ekonomi, pendapatan yang tidak mencukupi. Kontrol sosial adalah cara yang digunakan untuk membujuk orang agar berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi. Di sini ada dua, yaitu pembentukan lembaga anti korupsi dan pencegahan korupsi di sektor publik. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. Membuat entitas tersendiri yang berfokus pada pemberantasan korupsi adalah salah satu strategi untuk mengakhiri. Misalnya, lembaga ombudsman telah berdiri di sejumlah negara. Parlemen Swedia pertama kali mendirikan organisasi ini pada tahun 1809 dengan nama Justitieombudsmannen. Fungsi lembaga ombudsman yang akhirnya muncul di negara lain antara lain memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap tindakan lembaga pemerintahan dan personalnya. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. Memegang tanggung jawab pejabat publik untuk mengungkapkan kekayaan mereka sebelum dan sesudah pemutusan hubungan kerja adalah salah satu strategi untuk mengurangi korupsi. Dan demikian, masyarakat dapat menyepakati keadilan pertumbuhan kualitas kekayaan yang dimiliki, terutama jika terjadi setelah semua pengeluaran dilakukan. Ketika uang yang diperoleh melalui korupsi diberikan kepada orang lain, sehingga seperti anggota keluarga, hasil perampokan, melakukan lelang atau penawaran terbuka untuk kontrak kerja atau pengadaan barang di pemerintah federal, negara bagian, atau militer adalah salah satu teknik untuk mengurangi kemungkinan korupsi. Masyarakat harus diberikan kekuasaan atau akses yang diperlakukan untuk mengamati dan melacak kemajuan pelelangan dan penawaran. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan atau monitoring masalah ini, maka harus dibuat suatu mekanisme. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi, atau yang lebih dikenal dengan akses ke informasi publik.
seperti halnya media, harus memiliki kemampuan untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang berdampak signifikan terhadap hajat hidup orang yang banyak. Hal ini dapat mendorong keinginan pemerintah untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan secara transparan. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak cukup hanya mengandalkan satu perangkat hukum, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana untuk mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diperlukan untuk membuat sejumlah undang-undang, aturan, dan dokumen hukum lainnya. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu peraturan perundang-undang yang harus ada untuk memungkinkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi. 5. Mendorong dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan atau penilaian merupakan tugas krusial tambahan yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian pemberantasan korupsi. Sulit untuk memahami pencapaian yang telah dilakukan tanpa terus memantau dan menilai semua pekerjaan atau inisiatif pemberantasan korupsi. Kita dapat menentukan metode atau inisiatif mana yang berhasil dan mana yang belum dengan memantau dan mengevaluasinya. Yang terbaik adalah terus berjalan jika rencana atau program Anda berhasil. 6. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional atau kerjasama dengan negara lain dan LSM internasional adalah tindakan lain yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi. Sebagai gambaran, Transparansi Internasional atau disebut dengan IT mengembangkan program sistem integrasi nasional di tingkat global. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.